Dan kita bakal masuk ke BNN Pick. Kalau kita ngomongin BNN Pick, Fatih setelah di nerf kayak masih kuat teman-teman ya. Jadinya kemarin sempat ketemu Fatih, ini Fatih masih kuat banget. Meskipun dia per skillnya damage-nya dikurangin 100, tapi kayak gak ngefek gitu ya. Masih sakit banget itu. Sakit iya, regennya ditambah kan. Jadinya ini Fatih emang kuat banget. Dan ada Dharma yang langsung di-ban sama Yuhuan. Bahkan Luna ini langsung di-respect gitu, di-ban sama Vesaka. Karena ya mereka ngeliat Densau gitu kan. Ini ex-Nova ya, tapi 2019 ya? Iya, dia pemain dari Nova, dari tim Malaysia, Nova Malaysia. Itu tapi waktu main di 2019 teman-teman. Jadi emang kayaknya ini sepuhnya Nova juga nih ya. Tapi ya dia sempet hijrah gitu kan, si hijrah untuk bermain game lain. Tapi akhirnya dia kembali lagi ke Honor of Kings. Iya, dan Pei langsung di first pick sama Alter Ego. Vesaka nge-ban Liang, apakah mau main Assassin Jungle? Iya bisa jadi main kill lagi juga sih. Yang dipakai sama Vesaka ini ada Fatih juga yang masih lepas. Bahkan Mai Shiranui juga masih lepas. Seandainya bisa diambil, bisa diamankan tentunya. Tapi Arlie dan juga Byron, biasanya kalau misalnya kita lihat di scene internasional, Pei itu kuat biasanya bareng sama Byron ya. Byronnya di kelas lane, Pei-nya di jungle. Itu dia punya front sama backline-nya juga kuat banget. Ketika Byron yang nahan damage, karena Byron itu dibandingkan dia ngasih damage sama Sisi, memang Byron sendiri tuh kuat banget buat tahan karena dia punya force field suppression. Iya, dia punya shield tambahan ya kan. Jadi emang bakalan kuat banget sebagai lini depan atau mungkin frontliner ya untuk team fight-nya dari sisi Vesaka nantinya. Cuma ya kan sekarang Pay-nya di first pick ya sama Alter Ego. Jadi ya udah pasti Byron mungkin juga bakal di respect juga sama Vesaka, mereka langsung first pick. Nggak mau ada combo yang tadi Lihan udah bilang juga. Mai Shiranui dan Zhang Fei bakal jadi pick kedua untuk ketiga ya. Bakal bermain lebih agresif ini harusnya untuk dari sisi newbie ya, di area mid lane. Dan Zhang Fei nanti yang bakal jadi garda terdepan untuk Alter Ego. Sementara Vesaka membawakan Daidia Arlie. Jadi kalau ngomongin masalah lini yang sengit atau mungkin lini yang agresif, ini sebenarnya cukup dipegang sama kedua belah tim sih. Alter Ego midnya atau mungkin dari sisi jungle-nya ini kelihatan bakal main rotasi cepat ya kan. Vesaka, Daidia Arlie ini bakal jadi pressure yang tinggi banget untuk nanti farm laner dari si Alter Ego. Ya ini Alter Ego harusnya masih banyak pilihan sih buat farm lane-nya, karena Arlie sama Daidia itu landingnya kuat banget ya teman-teman ya. Jadi mungkin Alter Ego memang punya pilihan kayak mungkin di Renji. Bahkan even Marco Polo pun juga masih oke sebenarnya. Misalkan Alter Ego pengen naruh dia di farm lane, karena Zhang Fei nanti bisa main sama Pei, sama Mai rotasinya. Sedangkan Marco Polo bisa main sendirian. Bahkan even dia nge-split pun halal gitu ya teman-teman ya. Ketika dengan komposisi tim kayak gini. Jadinya emang buat kuatin laningnya butuh marksman yang bisa mandiri. Kalau misalkan mau perang di awal, di early, Renji jadi pilihan yang oke banget. So Yue di ban sama Vesaka. Bahkan mereka masih bisa punya pilihan kayak Consortium. Tapi Consortium berat sih guys, ditabrak-tabrak. Dia tuh cuma kuat karena ada shield dari skill 2-nya doang yang bisa nahan physical damage. Ketika dia dikebukin sama rame-rame dan orang-orang yang udah bisa ngincar ke arah Consortium bakal jadi hero yang lemah banget. Karena Consort sendiri itu squishy banget. Dia tuh kuat memang gara-gara skill 2-nya doang. Sedangkan kalau dia udah gak ada skill 2, ada kena magic damage, bonyok parah buat si Consort itu. Apalagi ketemu sama hero-hero depan yang punya sisi sih, itu bakal enak banget sebenarnya untuk nangkep ke arah Consort ya. Dan Alter Ego mereka menutup ke arah Augran dan juga Agudo, yang dimana mungkin seperti yang Lihan pikirkan juga ya. Kayak Nev ini mungkin kalau ketemu sama tim-tim raksasa yang sebenarnya assassin jungle-nya kuat, atau mungkin secara ngomongin rotasi mobilitas nih kuat, kayaknya dia bakal respect untuk mainin ke arah tank jungler aja dari sisi Nev. Jadi Augran dan Agudo langsung di-ban sama Alter Ego. Dan Vesaka membawakan Yixing karena mereka juga butuh nih satu mid support yang bisa untuk menahan dive dari pemain-pemain Alter Ego. Mungkin Yixing bisa jadi jawaban, tapi Fatih yang tadi kayak kamu bilang meskipun gak first pick, tapi setelah di nerf ini Fatih masih sakit banget sih. Iya, masih sakit. Dan aku lupa Chano ya guys, Chano ini habis di buff. Jadi dia punya enhance basic attack tuh sakit banget. Dan buat ngelawan Arlie, pilihan yang mantap ya buat pakai Chano kali ini. Dan dia bisa manfaatin Lupin Trap-nya juga untuk naro-naro di arah semak bawah dan juga di arah sungai, biar nggak gampang kena geng. Dan pick terakhir Menki Nggak jauh-jauh sih. Kayak nggak jauh-jauh sih, kayak udah ketebak gitu ya. Sebenarnya dikasih pilihan dari Ayah udah kasih pilihan karena Vesaka, lu pengen pakai tank jungle apa antara Menki sama Dun, better Menki gitu kan dibandingkan Dun yang pastinya nggak bisa sih ngelawan Pei sih. Kayak lu udah tahu ada Pei di musuh dan ngepick Dun tuh udah kayak jadi ke counter banget, berat. Sebenarnya Menki juga agak berat sih, tapi memang mungkin Menki juga ini ya, dia punya pasif kan sebenarnya bakal ngasih shield juga tuh yang bubble-bubblenya itu. Menurut aku kayaknya sebenarnya sama-sama ini sih, sama-sama beresiko sebenarnya bawa Menki ataupun Dun. Karena lagi-lagi lawannya adalah Pei
dari sisi alter ego. Iya, last picknya agak berat ya guys, karena nggak counter sih dengan dia punya main key. Mungkin dia kuat buat nahan kayak Mai karena dia punya shield sendiri kan, Ninja's Dream. Cuman sayangnya dia harus mukul dulu gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin Mai Shiranui, dia hero poking, dia hero kiting yang dia punya kacau sen dan juga pasif yang selalu bisa buat nginder. Kayaknya bakal berat buat main key tuh ngejar ke arah si Mai Shiranui. Cuman main key-nya Nef, sekali lagi ini main key-nya Nef, hero powernya Nef. Jadi ya kita masih mungkin bisa berharap lebih untuk di game pertama kali ini. Iya, Vesaka mungkin masih bisa untuk ngambil poin ya, karena ngelihat game pertama dari Global Bandpack ini kan biasanya selalu ngebawain hero-hero power. Dan Menki seperti yang tadi Lian bilang ya, salah satu hero power dari Nef juga ketika memang dia ngebawain tank jungler. So, apakah Vesaka dengan draft kuat ini mereka mampu untuk at least mengambil 1 poin terlebih dahulu dari tim yang baru saja merombak roster mereka, yaitu Alter Ego? Let's go. Ini adalah pembuktian juga sih teman-teman. Kejatuhan mereka di season lalu apakah menjadi pelajaran yang berharga untuk mereka bisa manfaatkan, pelajari untuk masuk ke arah fall season kali ini. Ya, apakah mereka bisa rise atau malah jadi fall? Waduh. Ya. Jadi kita bakal ngeliatnya di game yang pertama dengan pick yang kalau aku ngelihatnya di sini lebih suka picknya AE. Ini strong banget. Dia punya Mai Shiranui, dia punya Fatih, dia punya Pei. Bahkan Chano yang udah di buff. Dan mereka punya lini defense kayak Zhang Fei. Iya, aku suka sih. Iya, Vesaka bisa combo sih dengan adanya Biron. Mereka punya Yixing di bagian mid lane. Sama dan Menki Menki juga. Cuman kayaknya dari dia Arli nih gak terlalu strong banget ketika lawannya tuh Chano. Karena Chano jaga jarak pasti main di arah bottom lane kan. Dan sebenarnya Vesaka ini mereka perlu vision yang jelas sih. Info yang jelas ketika memang mobilitas atau rotasi cepat ya dari Alter Ego, Pei dan juga Mai Shiranui-nya ini harus benar-benar diketahui posisi di mana. Karena posisinya gampang banget sebenarnya untuk mereka bisa nyolong ke arah Arli dengan kiting-kiting yang bisa dilakukan sama Mai Shiranui. Yes, dan let's go. Game pertama Alter Ego versus Vesaka. Langsung aja teman-teman didukung ya di kolom komentar, karena pertandingan di game pertama IKL Fall kali ini bakal dimulai. Dan kita bakal melihat pergerakan dari arah P yang langsung menuju ke arah red buff. Ternyata tidak adanya invasi. Dan ini masih rotasi biasa, sedangkan dari arah Raven udah bermain di arah mid lane bersama dengan Juniyong. Wow, ini rotasinya ini ya, apa namanya, Masiono ya. Dimana habis dia clear mid, dia langsung naik ke arah kelas lane. Dan juga untuk mungkin ngambil armadillo, habis itu manfaatin teleport spread buat dihabisin. Iya, mereka bakal langsung rotasi juga nanti ke area bawah. Jadi Yen midnya bisa langsung rotasi lagi balik ke area mid. Sementara di ETUT ini bakal fokus langsung ke area bawah untuk nge-cover ke arah Chano-nya. Dan masih berada di area atas kali ini 3 pemain dari Vesaka. Sementara Bao dan juga Raven dia bakal langsung ngambil ke arah teleport spread seperti yang kita udah pernah lihat ya di tim China waktu di KWC. Mereka ngebawain rotasi ini kuat banget untuk di area early-nya, terutama untuk sisi dari farmland ya. Iya, kayaknya dari tim Alter Ego juga masih santai, dimana mereka cuma coba untuk counter rotasinya aja. Dari newbie-nya tadi di atas, dia udah ke arah bawah juga melihat Yixing emang sendirian. Firehawk pasti bisa diamanin sama Alter Ego kali ini, dan udah ada satu sliding stones yang dibuka. Dan juga Dream Bubble untuk mengusir decoy dan juga ke arah A2T kali ini. Sedangkan dari newbie bakal ngasih informasi bahwa dari Arlinya ini rotasinya bener-bener kayak cepet banget ya. Dia dari arah atas ke arah mid lane, Rio Engine dibuka, Itsatsu dibuka, bakal digigit Meduk Swing, Peter Farewell. Namun sayangnya dari Alter Ego masih belum mau perang. Mereka coba untuk usir aja main Vesaka dan nge-clear minion wave-nya. Iya, mereka jadi unggul 700 perak di awal ya. Di 2 menit pertama mereka lebih unggul karena memang rotasinya Raven tadi di area mid, fokus ke atas terus balik lagi ke area mid. Ini yang ngebuat mereka tentunya bisa unggul networknya dibandingkan dari pemain-pemain Alter Ego. Dan ini bisa teman-teman contoh ya, kalau mungkin nanti kalian main di ranked ya kan, kalian mungkin bisa nyobain untuk formasi rotasi early seperti ini. Dan Bao bakal coba ditahan sama Clausen kali ini. Newbie juga udah mulai kelihatan lagi di area atas karena memang teleport spread ini sepenting itu guys. 4 menit pertama beberapa resource jungle itu sepenting itu untuk pemain-main yang mungkin bisa kita bilang ya, mereka butuh XP tambahan, mereka butuh gold tambahan. Ini yang bakal ngebuat mereka tentunya bakal lebih unggul dari segi XP dan juga gold. Terus sekali kita bisa lihat dari item build-nya juga kali ini. Kayaknya dari arah network gold sebenarnya masih diunggulin sama Vesaka ya. Karena kalian bisa ngelihat rotasi ya dari tim mereka itu Raven, Juniyong. Itu selalu rotasi kayak clear-nya barengan bertiga gitu. Bahkan tadi even sama si Byron di arah top lane juga begitu. Cuma bisa ngelihat dari head to head dari arah duitnya sebenarnya terlalu jauh
Mungkin di sini newbie yang agak miskin dan mid lane kan memang tadi kan ditinggal ya. Jadinya si Yixing memang farming di arah bawah, Di jadi bawah. nggak terlalu miskin. Lebih miskin sih Mai Shiranui yang mungkin rotasinya lebih cepat kayak newbie kan dari ke atas ke bawah, jadi kehilangan wave minion yang diambil sama Zhen Shao. Iya. Persiapkan diri. Dikasih ke arah jungle-nya ya, lebih tepatnya ya. Dan sekarang dari Nev, tapi di area bawah ternyata Raven coba ditahan dengan satu buah pergerakan yang cukup agresif ya dari ETUT. Tapi untungnya masih ada Heartlink dari Junyong, jadi Raven tidak bisa di pick off dengan cukup mudah juga. Cuma memang harus hati-hati karena lawannya Chano ya. Seperti tadi Lihan bilang juga, ini bakal kuat banget untuk early laning-nya bertanding dengan Arlie. Yes, 11.200 udah bakal ada Tyrant juga yang sebentar lagi bakal up di arah bottom lane. Sedangkan Raven dan Junyong masih farming. Udah ada 3 pemain di bagian tengah. Langsung dibuka juga satu buah board. Seorang Jane mid langsung coba untuk maju lagi Nev dengan Dream Bubble dan juga satu Linger's Dream kali ini. Namun dari Tyrant harusnya bisa di setup langsung sama Vesaka. Melihat mereka udah buang banyak skill, cuma masih ada Decoy yang punya Outburst kali ini bakal dimaju lagi. Outburst dibuka, Nev masih bisa nge-confirm satu Tyrant-nya. Sedangkan dari tim Alter Ego akan langsung disengage karena mereka udah kehilangan objektif di arah Tyrant. Itu tadi Diko udah cukup oke banget ya sebenarnya dengan outburstnya, tapi kali ini Vesaka bakal nge-pressure di area bawah. Dikoi non damage banyak banget dari pemain-pemain Vesaka kali ini, tapi ada Zhen Shao yang siap membackup jika Vesaka mau coba untuk melakukan inisiasi team fight. Tapi sayangnya dari Vesaka mereka juga cukup respect ya dengan Zhen Shao kali ini, meskipun mereka punya buff Tyrant yang berhasil diambil sama Nev tadi. Mereka nggak mau terlalu maksain team fight yang terlalu mungkin nanti takutnya berlebihan, yang ada mereka jadi malah blunder hitungannya. Ya, mereka mau invade tadi ya, masuk ke arah Crimson. Cuman langsung diinformasiin sama Bal, nice banget. Karena emang harus jaga class laner ya dari arah jungle tadi. Dan Raven udah langsung dikasih aja nih Crimson buff-nya ya. Dan benar-benar kayak di funneling gold juga untuk Raven-nya itu kaya. Dan Zhen Shao bakal melihat bagian atas Clausen untuk maju juga kali masih ada satu buah Autumn Storm. Tahu Clausen digigit dengan Daini, ada first blood terjadi kali ini. Rotasi Vesaka dan macro play-nya sempurna sejauh ini. Iya, ini kelihatan rapi ya dari Vesaka ya. Dari detik pertama mereka udah tahu gimana rotasi yang harus dimainin sama Raven. Pemain-pemain lainnya coba untuk nge-keep up. Sementara pas mereka udah dapetin buff ke arah Tyrant-nya pun, fight di menit kelima mereka berhasil dapetin. Tapi Jen Mid kali bakal coba untuk mundur. Masih ada satu buah outburst dari Decoy. Coba untuk menahan Bal sebagai garda terdepan dari Vesaka. Jen Mid bakal coba untuk cari positioning terlebih dahulu. Masih punya pasif dari Jen Mid, tapi kayaknya dia nggak mau sampai pasif itu ke trigger Han. Ya ini berat ya, karena mereka nggak kelihatan bisa main galak juga dengan bawa Fatih. Dan sekarang network goldnya udah semakin jauh lagi, jungle merahnya pun bakal coba untuk diacak-acak sama Vesaka kali ini. Udah ada Nev yang bersiap-siap dengan smite-nya untuk mengambil alih Crimson buff milik seorang Zhen Shao. Langsung dikonfirm, diambil aja, tapi mawa ETT ternyata yang berhasil mengamankan Crimson buff-nya. Sedangkan Raven Maple Dance coba untuk maju lagi, coba disoring signal sama EQT. Masih ada taking liberties newbie, hanya bisa mengusir dengan kacau sampai tower nampaknya dalam masalah kali ini. Langsung coba untuk maju lagi, Dream Room udah dibuka, Decoy dengan Forbidden Domain langsung flash, Rio Engine, Raven masih bisa kembali dan Nev akan menelan damage, tapi tower nggak terselamatkan, tidak bisa dilindungi sama sekali oleh Alter Ego. Wah, itu targeting dari newbie sebenarnya udah oke banget ya. Langsung coba untuk nyulik ke arah Raven, tapi lagi-lagi Arlie punya Maple Dance, punya Little Step, bisa disengage dengan cukup mudah tentunya. Dan sayangnya tidak ada yang tumbang dari Vesaka, padahal newbie udah sampai ngeluarin resource dari flashnya untuk nyulik satu pemain. Cuma sayangnya lagi-lagi targetingnya dari pemain Vesaka ini gampang banget untuk ngedodge pemain-pemain dari Alter Ego. Ya, Jen Mid sih dia punya positioning, dia punya skill. Itu bagus On point banget ya, ya. on point banget ya teman-teman ya. Dan memang dari newbie ini lebih ke arah support Mai Shiranui juga mid lane-nya dengan membuka Venomous Staff untuk di awal-awal ke counter heal dari arah Junyong. Dia miskin banget sih. Ya, jadinya emang buat ngasih efek Imperial. Cuman sejauh ini jadinya damage output yang dikeluarkan itu nggak sebesar itu. World is my board-nya keluar, mengurung Zhen Shao kali ini. Di belakang ada Decoy, Imbrat Outburst juga udah keluar, ada teleport. Bakal dimajuin lagi dan Decoy dalam masalah, dia bonyok banget, dia harus tumbang di sana. Storm Strike, newbie mundur dengan kacau Zen. Dia nggak bisa bertahan dan tower tengah harusnya akan hilang sebentar lagi. Flash dari arah Bal, coba untuk melarikan diri, minion wave-nya udah habis. Dan lagi-lagi Crimson buff-nya akan dihabisi di tangan Vesaka. Seharusnya Alter Ego nggak bakal nge-kontes ini, mereka bakal ngasih ini Crimson buff arah Nev. Menurut aku agak terlalu terburu-buru sih dari Decoy sih. Karena posisi dari pemain Alter Ego tuh nggak bisa langsung follow up secara instan. Karena mereka tahu kan ada The World is my board yang dibuka tadi kan sama Jen Mid. Sebenarnya bisa aja kalau dari si Alter Ego mereka mau maksa masuk ke area satu buah The World is my board-nya. Cuma terlalu cepat tadi outburst-nya menurut aku.
kayak nggak ada yang bisa langsung follow up instan dari pemain-pemain Alter Ego. Masih jauh banget ya. Iya masih cukup jauh, jadi range-nya sebenarnya nggak bisa langsung di follow up cepet sih tadi sayangnya. Padahal Ulbersnya udah bagus kena 3, cuma lagi-lagi terlalu terburu-buru dari Decoy. Dan Vesaka nggak kehilangan apapun meskipun mereka nggak berhasil untuk dapetin tower di area mid tadi. Tapi at least mereka juga nggak berhasil di pick up sama main-main Alter Ego, malah mereka bisa ngepanis karena Decoy. Ya, dan kali ini benar-benar press banget ya lane dari tim Alter Ego. Bahkan dari Clausen hanya bisa bermain dengan Mininu aja. Mereka cuma bisa defense. Sedangkan dari arah Vesaka harusnya bisa buat ngambil Tyrant sekarang. Dan Alter Ego punya winning condition di mana mereka sebenarnya bisa split push. Dan Jensaunya nggak makan gitu, dia nggak snowball. Dan Tyrant langsung diamankan saja oleh Vesaka kali ini. Di bagian mid lane juga udah di zoning out juga. Adanya Junyong dan juga Jen mid di sana. Sedangkan dari arah newbie, Kacau Sein bakal coba mengusir mundur terlebih dahulu. Ada Leaping Savior mencoba untuk mendefense mid lane tower. Namun sulit untuk tim Alter Ego karena emang damage-nya tuh dari mainnya buat nge-clear juga lama gitu dengan Kacau Sein-nya. Jadinya nggak ada control mid lane kayak yang dimiliki sama teman-teman dari Vesaka. Iya, plus kan dia fokus untuk ngambil ke arah Venomous sebagai item support duluan ya. Jadi benar-benar coba untuk mentingin kepentingan tim lah. Yeah. Untuk ngasih anti-regen. Tentunya karena dari Junyong ini mengasalkan itu. Dan Junnya juga posisinya yang bagus loh dari tadi. Gimana caranya dia coba untuk kating-kating dengan Heartlink, ya kan? Dan sekarang lagi-lagi dibuka satu buah The World is My Board. Destinate Encounter juga dari seorang Junyong. Bakal coba untuk menumbangkan tower di area mid terlebih dahulu. Bakal jadi targeting dari tim Vesaka. Yes, dan dari arah Jensau harus defense bottom lane. Gimana ya, beda 3000 gold sebenarnya nggak jauh-jauh banget Vesaka. Tapi Raven-nya semakin kaya dan IQT masih belum mendapatkan momentumnya untuk free hit teman-teman. Dari arah Alter Ego harus cari banget kondisi mana mereka bisa nge-pick off si Raven sih. Atau mungkin ya susah sih karena Junyong yang jagain ya dari tadi ya. Junyong selalu ada di sisinya Raven yang ngebuat ini sulit banget. Medic Swing, Better Farewell, Ryu Engine dan Chou Hisatsu Shinobi Bachi yang gak berhasil dibuka dengan baik. Dan Rimrom Decoy gak sempat melakukan outburst sama sekali. Hanya menjadi umpan sesuai namanya Decoy. Dan Tyrant Shadow akan mudah didapatkan oleh Vesaka tanpa adanya kontes sama sekali. Performa Decoy jujur aja nih masih mirip sama Mahadewa season lalu. Sering banget bonyok duluan, akhirnya teman-temannya nggak bisa buat yang namanya itu jadi agak berat buat ngelakuin fight. Sebenarnya susah sih kalau misalnya Zhang Fei itu kan memang butuh banget yang namanya Madness ya. Yeah. Butuh banget yang namanya Madness karena powernya dia tuh di situ. Kalau nggak ada Madness, lagi-lagi dia cuma jadi mas-mas biasa gitu. Tadi ada, tadi ada tapi bisa nggak dibuka. Nggak bisa dibuka karena emang kena knock up kan? Iya, dia kena knock up. Dia mungkin tahu juga itu pemain-pemain Vesaka udah pada sakit banget, perbedaan skornya udah jauh lebih unggul. Jadi kalau misalnya dia buka meta sebenarnya juga sayang. Nah ini sayangnya dia kena Melodic Swing, Bitter Farewell, connect dan langsung di follow up. Jadi dia nggak sempet untuk ngebuka dia punya outburst. Madness kali ini bakal jadi kunci untuk Alter Ego menurut aku, tapi harus ada follow up cepat. Dan kali ini Zinzong maju dari depan. Dia bersama dengan satu buah outburst kali ini combo dari Alter Ego. Nef mundur dengan satu buah Dream Realm. Vesaka kehilangan Raven. Akhirnya Alter Ego setidaknya bisa menahan pemain-pemain dari Vesaka yang so far selama 11 menit itu mereka unggul. Dari map control, dari jungling. Dan sementara Alter Ego mereka dengan satu buah penculikan ini ke arah Raven, mereka pengen dapetin momentum untuk comeback, tapi kayaknya nggak bakal dilepas sama Vesaka. Berat ya, ada Destinate Encounter yang dikeluarkan sama Junyong. Dan kali ini dari arah Decoy bakal coba buka map, cuma dia nggak punya Madness kali ini. Leaping Savior mundur, bakal dimajuin lagi sama Nef. Decoy-nya bonyok banget digigit oleh seorang Daidie dari arah Junyong. Decoy hilang di sana, sedangkan Clausen juga menahan damage, menelan begitu banyak damage yang diberikan oleh Vesaka. Tinggal 3 pemain ITUT. Dia udah punya ultimate, udah dikeluarin, udah bisa free, tapi sayangnya nggak ada target yang ideal. Dan membuat Vesaka kembali mencengkram game kali ini. Membuat Alter Ego harus defense kembali. Dan harus kehilangan tower mid lane seharusnya. Kayaknya dia tahu deh, ini Decoy udah pasti tumbang. Clausen terus bakal jadi pemain kedua yang tumbang. Jadi kayaknya leader stance-nya nggak langsung dikeluarin sama ITUT. Mungkin pakai aja untuk coba nge-clear karena minionnya udah mulai berjalan masuk ke area base dari Alter Ego. Meskipun kehilangan satu pemain damage dealer dari Vesaka, ternyata nggak membuat Vesaka untuk bisa ngasih momentum secara cuma-cuma untuk sisi Alter Ego. Mereka tahu Overlord-nya bisa dipegang sama Alter Ego, jadi mereka zoning terlebih dahulu. Tadi mereka nggak kasih kesempatan supaya Alter Ego-nya at least bisa napas tuh lebih panjang gitu kan.
Ya ini newbie bener-bener under gold banget teman-teman ya. Iya. Dan kayak dia nggak farming kayaknya di bagian mid lane tadi. Tapi sayangnya duitnya Jensao juga sama sama Nef. Jadi entah kemana itu perginya gold di bagian mid lane. Dan mereka udah kalah rotasi dari awal karena Raven sama Jonyong ini rotasinya bener-bener bagus banget di arah early game. Dan makronya jadi jalan banget dengan Vesaka. Jadi setiap adanya inisiasi yang dilakukan oleh newbie itu jadi nggak berimpact banget. Cuma ada sisi yang keluar gitu. Ryu Engine, Chow Hisa Tsushinobi Bachi. Tapi teman-temannya tuh bisa dikurung sama World is my board. Langsung di follow up sama teman-teman dari Vesaka. Langsung counter balik ya. Iya. Hei, tapi kali ini udah mulai jalan nih naganya ke area base dari Alter Ego, harus di-clear dengan cukup cepat. The World is my board lagi-lagi mengunci 3 pemain dari Alter Ego. Tapi di Vesaka bakal fokus ke area mid terlebih dahulu. Outburst menahan Nef. Namun tidak ada follow up dari pemain-pemain Alter Ego, hanya menzoning aja. Cuma Alter Ego kali ini mereka nggak punya pilihan yang banyak, mereka harus nge-defense. Mereka harus nunggu inisiasi yang bisa dibuka sama Vesaka. Dan Jun yang maju ke area depan, kali ini Bitter Farewell Connect Nef dengan satu buah Dream Realm ya. Sementara di area belakang ada Newbie yang langsung tumbang di tangan dari seorang Raven. Jadi 4 melawan 5, tapi fokus ke area Kristalihan bakal jadi pilihan untuk Vesaka. Bakal dimajuin lagi, Kristal banget Resos sebentar lagi. Quadra kill untuk Raven dan IQT nggak bisa mendefense. Kristalnya hancur tanpa ada pertahanan yang kuat di tangan Alter Ego. Game pertama diamankan 1-0 untuk Vesaka.